dua prosesor. Apaan itu? Tiga baterai. Tujuh enam tujuh. Apa? Sekarang tadi udah kita ganti ya. Ini dengan ekosistem ya. Kamera sama ekosistem. Kamera 6, katakan ini 4 misalnya. Oke. Jadi ini menentukan bobot secara direct rating, langsung direct. Dalam skala 1 sampai 10. Yang kedua, ini akan kita latihan nanti menentukan masih juga rating, tapi ranking lebih tepatnya, menentukan ranking, tapi yang ranking beberapa orang nanti kita hitung. Salah satu contohnya namanya Eckenrode method, ya nanti kita akan lihat. Yang ketiga, point allocation. Point allocation maksudnya gini, Anda kasih ranking ini, katakan maksimum 10. Jadi angka 10 harus dibagi sedemikian rupa sehingga mewakili bobot. Contoh, kalau Anda bilang harga paling penting, maka ini harusnya dikasih bobot kira-kira 4. Kalau sudah 4, sisanya berapa? 10 kurang 4 tinggal 6. 6 harus dibagi. Nomor 2 generasi proses lebih penting. Oke, kalau gitu ini 3 misalkan. Kalau 3 berarti sisanya tinggal 3, berarti ini maksimum 1. Nah itu maksudnya alokasi skor. Ya jadi hati-hati pilihannya. Nah, ini biasanya lebih lebih ekstrim. Ya walaupun angkanya lebih sedikit, tapi ini lebih ekstrim. Jelas menunjukkan mana yang paling penting di antara bobot angka yang dibagi. Point allocation. Ya, kalau enggak generasi prosesor sama daya tahan baterai kurang lebih sama lah jadinya. Karena dipaksa begitu, maka ini sudah berubah 2. Jelas ya? Jumlahnya itu point allocation. Ya, beda dengan ini. Kalau ini kan direct rating, yang penting tentukan tertinggi berapa, terendah berapa, itu langsung dipilih. Ya, tapi kalau point allocation dialokasi. Anda tentukan jumlah total 10 dialokasi. 100 kalau mau lebih luas. Yang terakhir adalah fair comparison. Fair comparison itu sebenarnya membandingkan. Kita akan bicara lagi 2 minggu lagi. Contohnya gini, harga sama daya tahan baterai, penting mana? Harga, berarti ini lebih dipilih daripada ini. Dan kalau fair allocation atau fair comparison itu kita ngomongnya misalkan kalau ini 2, ini berarti 1/2. Kalau Anda bilang ini penting sekali, katakan 9, ini berarti 1/9. Gitu kira-kira. Dan comparison. Perbandingannya ekstrim. Ya, satu kebalikannya dari yang lain. Misalkan ekosistem dan generasi prosesor. Yang mana? Generasi prosesor ya, misalkan ini berarti ini. Ya, fair comparison. Dibandingkan 1/1. Berarti kalau ada 5, berapa comparison? Berapa perbandingannya? Kalau ada 5, semua harus ketemu. Ya, jadi ini dengan ini dengan ini dan seterusnya. Kita ada 15. Ya, 15 perbandingan. Nah, itu beberapa cara menentukan bobot. Sekarang kita pelajari hari ini satu saja, yaitu yang disebut dengan Eckenrode. Ini Eckenrode method. Jadi prinsipnya adalah sekelompok orang yang mengambil keputusan atau expert itu menentukan ranking daripada kriteria. Kalau ada 5 rankingnya ya 5. Ya, kalau ada 4 kriteria ya ini 4, 1 sampai 4. 4 paling 1 paling tinggi kan biasanya kan. 1 paling dipilih, yang paling penting. 4 paling rendah. Misalkan gitu. Ya. Jadi setiap expert itu akan menentukan rankingnya dari 1
paling penting, kemudian sampai ke N tergantung kriterianya berapa, jadi paling tidak penting. Untuk setiap kriteria, boleh nggak sama? Nggak boleh. Cek kan boleh. Ya, jadi kalau ada 5 harus 1 sampai 5. Nggak boleh sama-sama 2. Sama pentingnya 2. Sama-sama ada 2 yang atau 2, 3 gitu sebetulnya ya. 2 itu sama nggak bisa. Nah, Hackenroad harus berbasis ranking dari kriteria. Nah, rankingnya kemudian disusun dalam suatu matriks. Jadi setiap elemen matriks ini artinya dibacanya gini. Berapa expert yang pilih C1 kriteria pertama ranking 1? Jelas ya. Jadi kalau ada 3 expert menentukan harga misalkan sebagai ranking pertama, maka harga di sini ada 3. Jadi jumlah expert yang memilih ranking 1. Yang pilih ranking 2 untuk kriteria pertama berapa? Tulis di sini. Dan seterusnya untuk seluruh kriteria. Ya, jadi jumlah yang memilih ranking untuk kriteria tertentu. Ya, jangan salah ya, jangan rankingnya yang ditulis, tapi jumlah expert yang memilih. Nah, setelah dapat semuanya, ya tinggal diolah. Ini dijumlah, di sini dikalikan dengan faktor. Nah, faktor itu apa? Faktor itu adalah rank. Jadi kalau yang satu ini kan paling tinggi, harus dipilih kan, paling tinggi. Ya, berarti kalau ada 5, maka 1 itu faktornya adalah 5 kurangi 1, 4. Yang pilih ranking 2 berarti 5 kurangi 2, 3 faktornya. Jadi 4, 3, 2, 1 sampai 0. Logik dong? Kan 1 paling penting, faktornya paling besar. Dibalik aja, cuma dikurangi 1 supaya yang paling nggak penting dapat nilai 0. Jelas ya? Ya, jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5, bawahnya 4, 3, 2, 1, 0. Itu faktor. Nah, nanti faktor ini, setiap faktor ini, FK ini, dikalikan dengan jumlah yang milih. Oke, jadi tinggal kan udah kebayang logiknya. Kalau ini besar faktornya 4, ternyata yang milih kriteria 2 misalkan paling banyak ranking 1, maka kemungkinan kriteria 2 kriteria yang paling penting, kira-kira gitu. Karena dikalikan kan? Karena faktor ranking 1 itu paling besar. Dan seterusnya, kalau dikalikan, dapat pengalinya dijumlahkan. Nah, berapa bobot? Bobotnya itu adalah untuk setiap kriteria ya, bobotnya adalah hasil pengalian faktor dengan jumlah pemilih ranking itu dibagi dengan jumlah total. Itulah bobotnya. Nanti keluar di sini berapa persen, jumlahnya harus 100% atau 1. Ya, kita lagi. Saya perlu 5 volunteer yang mengaku expert. Siapa nomor 1? Yulian. Siapa nomor 1? Ayo, volunteer. IT. Apa namanya itu kan? Yang punya Pak. Yang kedua siapa? Eli. Siapa yang mau? Apa? Tenang aja, nggak ada salah, nggak ada benar. Saya belum nama. Siapa namanya? Hah? Sorry. Oh, utang dua-duanya kasih nilainya. Kamu siapa? Nah, Dewi. Dewi. Belakang. Talita. Awas kalau saya salah. Talita di depan. Pak? Yulian. Yes. Pakai Y atau pakai J? Terakhir.
5 kriteria ini ranking 1? Saya pertama pilih yang Yang mana? Enggak. Kriteria kita mau punya, bukan apa kriterianya. Nah, Semuanya bakal jatuh di harga dulu. harga dulu. Ini satu harga. Yang kedua, Yang ranking kedua, 2 terus kedua saya baterai. baterai. 3 Kemudian yang ketiga itu prosesor, prosesor. 4 ekosistem, kamera. kamera paling bawah menurut Anda. Oke. Jadi nomor 1 Saya harga Pak. harga juga. 2 Kamera. kamera. Stylish. 3 Tiga baterai. baterai. 4 Empat prosesor. prosesor. Lihat. Tarik nggak? Nomor 1 harga. Harga. Kedua kamera. Kamera. Kamu nggak boleh sama saya sih. Ih. Apa? Sama-sama. Nomor 2 tiga. Ekosistem. Ekosistem. Yang beda. Keempat baterai. Baterai. Jadi prosesor menurut kamu nomor 5. Dilihat. Satu. Harga. 2 Nomor 2 prosesor, prosesor. 3 ekosistem, ekosistem. 4 baterai. baterai, kamera, ketiga. Oke. Terakhir Kiki. Untuk yang pertama prosesor. Prosesor dulu. Wah, sekarang. Dua. Dua itu baterai. Baterai. Tiga ekosistem. Pak. Empat. Empat kamera. Oh. Iya. Angka kelima ya. Ya, Pak. Nah, inilah. Nggak bisa. Jadi Anda bisa lihat matriks. Ini kan matriks awal ya. Matriks tadi ini sekedar tabulasi. Kemudian ini rankingnya. Jadi Anda bisa lihat kriteria pertama price harga dipilih oleh 4 orang. Maka 4 pilih. Oke. Kemudian nggak ada yang milih price nomor 2, nggak ada 3, nggak ada 4, nggak ada, hanya kita yang pilih 5. 1. Oke. Lalu kemudian kriteria 2 apa? Baterai. Nggak ada yang pilih ranking 1, yang pilih ranking 2 ada 2 orang. 1, 2. Yang pilih ranking 3 ada 1 orang, pilih ranking 4 ada 2 orang. Nggak ada yang pilih ranking 5. Jelas maksudnya? Ya, jadi intinya matriks yang akan dihitung itu dijumlahkan dari jumlah expert yang memilih ranking tertentu atau kriteria tertentu dengan ranking yang terkait ya, 1 sampai 5. Jelas ya caranya, jangan salah ya. Jadi jangan rankingnya yang ditaruh di sini, tapi jumlah expertnya. Udah, kesananya gampang hitungnya. Ini kan faktornya otomatis tadi ya. N ada 5 ranking, kurang 1, kurang 2, kurang 3 dan seterusnya. Jadi faktornya 4, 3, 2, 1. Ranking 1 tentu saja faktornya harus paling 1. Yang terakhir 0, nggak lebih. Oke. Nah, lalu begitu ke sini gimana caranya? 4 kali 0 kali 3, 0. 0, 0, 1 kali 0. Jadi jumlahnya 6. Ya, ya. Ini 0 jelas, ini 2 kali 1 kali 2, 2 kali 1, 2. Jadi ini berapa? 6, 2, 2, 10. Jumlahkan ke 1. Jelas? Udah, semua dihitung begitu sama, dijumlahkan total skornya ada 50. Oke, jadi kriteria harga menurut 5 expert tadi adalah 16, bobotnya ya, 16 dibagi dengan 50, 0,32 atau 32%.
kriteria berdua. Baterai 10 dibagi 50 berarti 20. Jadi kelihatan di sini yang dihitung ya, maka dapatlah bobot. Jumlahnya harus 1. Jadi kalau nanti hitung jumlahnya nggak 1 berapa? Jelas caranya? Nah, inilah yang dimaksud dengan bobot. Jadi sekilas dari grup yang 5 orang tadi, harga 32%, kemudian umur baterai 20%, ekosistem 14%, prosesor 20%, dan kamera zoom 14%. Itu bobot, menunjukkan kepentingan daripada kriteria. Kita belum bicara handphone yang ini, ya, tapi kriteria ini jelas di sini. Ya, jadi ini Ekenrode adalah satu metode. Kalau Anda punya beberapa orang ya, beberapa orang ya, beberapa orang yang minimum 2, tapi ya kalau bisa tadi ideal 5, 7, 10 atau kirimkan questionnaire-nya, suruh pilih ranking, hitung, atau Anda dapat nanti. Oke? Nah, sekarang itu satu cara untuk menentukan bobot. Oke, nah sekarang kita bicara metode menentukan alternatif terbaik. Ya. Ada beberapa metode. Ya, dengan cara bobot tadi, pembobotan, ya, kemudian diolah datanya, contohnya CPI, Comparative Performance Index, Exponential Comparison yang akan kita bahas hari ini. Yang lebih sedikit rumit, TOPSIS, ya, Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution, itu kita akan bicara 2 minggu lagi. Dan yang lebih rumit lagi, Analytic Hierarchy Process. Tentu saja kalau makin rumit, biasanya kesahihannya makin terjamin kira-kira. Ya, yang sederhana bukan berarti nggak bisa dipakai, bisa efektif dalam situasi tertentu, tapi Anda harus tahu bahwa biasnya tinggi. Ya, kalau sudah makin rumit kan itu hasil penelitian orang kan. Buat makin sudah lebih rumit, lebih complicated, itu biasanya lebih rendah. Ya, trade off lagi. Anda perlu kecepatan atau perlu ketepatan. Ya, itu pilihan. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, itu salah pilihan. Nah, yang perlu diingat ada 2 macam kriteria. Ini perlu seperti dari sekarang. Pertama adalah yang disebut dengan benefit kriteria. Kriteria yang makin tinggi nilainya makin bagus. Benefit. Contohnya tadi apa? Misalkan di handphone, misalkan apa? Daya tahan baterai. Benefit kan? Semakin tinggi daya tahan baterainya semakin itu kriteria benefit kriteria. Ya, ini hati-hati, jangan kebalik. Karena kalau kebalik salah dalam pengambilan keputusan. Kriteria kedua adalah cost kriteria. Lower is better. Kalau manusia yang rasional secara ekonomi kan gitu, semakin harganya lebih rendah semakin bagus kan. Itu namanya cost kriteria. Kalau di sini yang mana yang cost kriteria? Harga. Yang lainnya benefit. Jadi 1 cost, 4 benefit kriteria. Oke? Nah, tapi hati-hati. Kadang-kadang ada istilahnya, satu istilah, tapi bisa berarti benefit, bisa berarti cost. Contohnya apa? Ada yang bisa bayangin? Contohnya harga. Harga bisa benefit, bisa cost. Secara umum memang harga kesannya makin tinggi, makin murah, makin bagus kan gitu. Tapi ada barang-barang tertentu justru harga itu benefit. Ya nggak? Misalkan kalau orang yang yang cari sesuatu yang prestisius, dia beli mobil, dia cari justru harganya paling tinggi. Buat dia lebih tinggi harga itu benefit, lebih prestisius.
Ya bisa, jadi prestisius yang terjadi, bisa. Ya jadi hati-hati kalau nanti dalam situasi ada penelitian atau keseharian mengambil keputusan mesti lihat ini betul-betul cost atau benefit. Ya karena cara menghitungnya beda, itu beda sama sekali. Kalau ada ketukar pasti salah. Ya, yang cost dianggap benefit yang menurut dia apa itu pasti salah. Nah, jadi intinya pastikan apakah ini kriteria benefit atau kriteria cost berdua. Ada ketiga. Oke. Itu dari kriteria. Nah sekarang yang pertama metode pertama CPI, Comparative Performance Index. Ini gampang. Ini paling mudah, tapi nggak ada proses menghitungnya ya. Jadi intinya CPI itu adalah mengolah data mentah. Tadi Anda pilih ini, tadi kan ada apa itu? Baterai dalam mAh, kan? Kemudian harga adalah juta rupiah. Nah itu semua disebut dengan raw data. Ya, raw data itu membentuk namanya initial matrix. Jadi ada itu matrix tadi bentuknya ini ada matrix yang kita Anda susun datanya kan dari Anda tadi. Yang ini adalah raw data. Data yang belum diolah. Kalau di Excel. Nah ini raw data atau kalau di CPI namanya initial matrix. Matrix awal. Nah dengan metode CPI, matriks ini diolah sedemikian rupa sehingga menjadi yang namanya transformative atau transformation matrix. Ditransform dari raw data menjadi yang disebut dengan indeks. Nah indeks ini teknik yang sering dipakai bisnis juga sering. Jadi gini. Tadi datanya contohnya ini apa? Baterai ya? Atau harga baterai? Baterai 5.000 juga 4. Jadi ada baterai 5.000, 3.400, 4.010, mana yang paling bagus? Ini S24, ini iPhone 15, Xiaomi 14, Google Pixel 9. Mana yang paling bagus? Ya kan? S24 paling tinggi. Yang mana yang paling berat? iPhone 15. Ini sekali lagi initial matrix atau roda. Di indeks maksudnya, satu lagi. Kalau kita bandingkan misalkan dengan price, karena resolusi. Ini adalah lifetime baterai. Sekarang resolusi. Berapa ini? 550 ya. 60 kemudian 88. Yang lain 50 semua ya. Gitu kan? Kalau ditanya, gimana bandingkan lifetime dengan resolusi? Jawabannya apa? Nggak bisa dibandingkan. Satu aja beda. Yang satu apa itu? Mili ampere hour. Yang satu megabit. Dua satuan berbeda nggak bisa dibandingkan. Sama aja bandingin apel sama jeruk. Ya, jadi kalau hanya roda tidak bisa dibandingkan. Apalagi yang dibandingkan dengan apa misalkan ekosistem yang kualitatif sifatnya. Antara ekosistem yang luas sama ekosistem yang terbatas. Bandingkan sama lifetime, ya kan? Padahal kita harus mengolah datanya secara
keseluruhan, seluruh kriteria untuk seluruh alternatif. Nah, jadi teknik CPI itu menggunakan indeks. Di indeks, contohnya gini, ini makin tinggi makin bagus kan? Kalau makin tinggi makin bagus, saya kasih yang paling tinggi 100 indeks. Yang berikutnya gimana? Ya dibandingkan aja dengan yang paling tinggi. Jadi ini adalah 3.400 bagi 5.000. Berapa nih? 345 kira-kira ini 345 68. Partner 10 dibagi 5.000, indeksnya 90. 47 dibagi ini berapa nih? 90. Ini adalah indeks yang mewakili. Sama kan urutannya? Relatif. Cuma bentuknya indeks. Kalau resolusi indeksnya berapa? Paling tinggi berapa? 50. Paling tinggi berarti 100, 100, 100. Ini berapa? 48. 90. Indeks relatif terhadap yang paling. Nah, sekarang kan indeks dengan indeks bisa dibandingkan nggak? Bisa. Bisa diolah nggak? Bisa. Karena sudah berbentuk indeks. Itu dasarnya CPI. Jadi satu besaran atau dua besaran yang satuan berbeda diolah, dibuat indeks sehingga indeksnya bisa diolah atau dibandingkan. Jelas maksudnya ya? Saya mana yang lebih penting? Mana yang lebih bagus? Ini indeksnya 100, S24. Ini juga 100. Mana yang lebih bagus? S24. Sama-sama 100 Pak. Iya. Mana yang lebih bagus? Selama maksud saya sesama ini. Lifetime dengan resolusi. Tergantung apa? Bobot kriteria yang tadi. Ya kan? Kalau lifetime bobot kriterianya lebih tinggi daripada resolusi, ya berarti lebih penting. Contoh lagi yang berbeda apa? Ini misalkan. Ini resolusi 96 ini. Ini cuma 68 untuk F. Kalau Anda suruh pilih berdasarkan apa ya? Tergantung bobotnya lebih tinggi mana lagi sama resolusi. Sudah sekarang kombinasinya ya. Jadi ada bobot tadi yang kita bicarakan, kemudian mengindeks performa. Ini performance index, kan disebut CPI, comparative performance index. Jelas di sini? Nah, ini penting sekali kalau Anda ingat-ingat, karena nanti kalau Anda di bisnis ini sangat terpakai. Contoh lagi, misalkan ini tahun, ini sales, ya, ini tahun 1990, ini tahun 1995, gitu. Ini tahun 2005, 2010 dan seterusnya. Sekarang terakhir 2025. Selanjutnya begini. Ini salesnya katakan saja 200. Ini salesnya 500. Misalkan. Kalau ditanya berapa kali kan sales 25 sampai 24? Bertiga. Anda bisa pakai indeks. Anda indeks, saya mau ini 90 100 indeks. Artinya baseline. Orang biasanya kalau bisa pakai istilah baseline. Baseline saya 100, yaitu sales tahun 1990. Jadi kalau 2024 500 berarti berapa kali? 40
kalau nggak kali 500 dibagi 200 besar kan? Kali 100 200. Di sini tahun 2000 itu turun cuma 180. Jadi berapa ini? Lalu bagi 200 90 kan? Jadi 90. Lihat tak benefitnya indeks daripada angka-angka besar yang mungkin meaningless. Kalau ini jelas, ini berarti 10% di bawah ini. Turun di bawah 100 berarti saya sudah turun. Ini saya sekarang 2,5 kali. Lebih mudah kan? Nah itu contoh. Jadi menyajikan datanya data mentah. Awalnya Anda convert menjadi indeks. Satu, dua, misalkan ini produk jual apa ya? Katakan ini produk A gitu. Satu lagi ada produk B. Produk B lebih kecil jualnya. Misalkan tahun 90 jualnya cuma 15, 10 lah, 10. 2004 ya, jualnya misalkan 30 unit. Kan beda nih, dua produk beda. Jadi mana yang lebih bagus jualannya, produk A, produk B? Tergantung apa yang dibandingkan. Kalau dilihat dari pertumbuhan, yang ini saya kasih indeks 100, kuliah. Ini indeksnya berapa? Cuma 24, kalau 30, 300. Nah, sekarang Anda bisa bandingkan. Ada ini. Karena Anda sudah membuat baseline-nya sama, yaitu penjualan tahun 90, 100. Jadi kalau dievaluasi, mana yang wow, B, bagus pertumbuhan 3 kali, A cuma 2,5 kali. A itu gunanya indeks. Ya, dua hal berbeda dengan kita indexing misalnya, selama menggunakan metode indexing yang konsisten, maka kita bisa bandingkan. Ya, negara itu ada tuh, negara mana, negara yang pertumbuhannya paling besar. Apa baseline? GDP atau GDP apa? Pendapatan PDB tahun 2000 itu baseline. Semua negara PDB tahun 2000 dikasih indeks 100. Karena dievaluasi tahun 2023 berapa PDB-nya terhadap tahun 2000. Langsung bisa di ranking. Jadi bukan dilihat besar kecilnya, nanti ya, tapi melihat mana yang tumbuh lebih cepat. Itu fungsinya indeks. Ya, jadi dengan indexing kita bisa membandingkan dua hal yang berbeda, baik satuannya maupun jenisnya maupun macam-macam. Jelas ya? Jadi biasakan menggunakan indeks itu akan sangat bermanfaat dan sangat mudah menjelaskan. Nah, inilah dasar daripada CPI. Coba Anda lihat, rumusnya gampang. Kalau dia benefit criteria, maka pembaginya itu adalah yang maksimal. Tadi kan gitu kan? Karena lifetime itu adalah benefit criteria, yang digunakan sebagai penyebut atau pembagi adalah yang paling tinggi. Itu yang dikasih nilai 100. Indeks tertinggi. Ya. Yang lainnya lebih rendah pasti turun. Ini juga sama. Karena 50 kali dia 50 kali di bawah itu turun. Jadi pembaginya adalah yang maksimum. Kalau dia benefit, gimana sekarang dengan harga? Kalau harga kan cost kriteria. Kalau pasti balik. Karena paling rendah paling bagus maka pembilang ya ini. Yang lain kalau mau evaluasi jadi pembagi. Jadi kalau Anda lihat ini indeks menurut CPI itu nilainya berapa rentangnya? Berapa nih rentangnya? 0 sampai 100.
selalu diingat terhadap angka 100. Ini kan paling kecil, minimum kan? Ini berapapun angkanya. Karena ini paling kecil, pembagi ini kan nggak mungkin lebih dari 1. Pasti lebih kecil sama dengan 1. Sebaliknya, kalau maksimum, karena maksimum sebagai penyebut, mau berapapun angkanya, pasti nggak mungkin lebih besar dari. Jadi angkanya juga antara 0 sampai 100. Jadi ya, jadi kalau nanti mengolah CPI tentu angka di atas 100 pasti salah. Salah rumus, itu salah Excel. Ya, sebaliknya nggak mungkin kurang dari 0 kan, nggak ada yang minus. Semuanya pasti positif. Gitu ya. Cara ngitungnya gampang, cara ngitungnya tinggal tadi diolah jadi indeks, nah indeksnya baru kemudian dikalikan dengan bold point. Baru nanti dapat ranking. Nih matriksnya. Jadi ini tadi initial matrix, ini data. Nah, biasakan kebiasaan baik. Tentukan jenis kriteria, benefit atau cost, cuma 2. Enggak salah. Sudah jelas benefit cost-nya, maka yang disebut dengan best value, kalau dia benefit berarti apa? Maksimum atau minimum? Maksimum. Kalau cost, minimum. Gitu aja. Ya, jadi ini pilih mana yang paling besar, ini pilih mana yang paling kecil. Ya, silakan. Pak. Ya. Yang tadi yang benefit sama cost value itu kan kalau yang benefit ini masuk ke logika saya ya. Kalau benefit pasti kita cari yang paling Tinggi, ya. Kalau cost paling kecil ya. Ya. Tapi kenapa yang cost itu menjadi penyebut ya, bukan menjadi pembilang ya, yang di slide sebelumnya. Kan tetap saja cost atau itu tetap jadi dasar kan, jadi baseline kan. Iya. Nah, kenapa aku bilang? Karena nih supaya indeksnya kali dari 100 kan? Ini nggak logiknya, ya? Karena 100 adalah yang terbaik. Berarti kalau benefit yang maksimum dong. Yang dikasih nilai 100 yang maksimum kan? Betul kan? Ya 100 ya. Kan sekali lagi indeks itu 0 sampai 100. Sebaliknya, cost karena yang rendah yang paling baik, maka yang paling rendah ini nilainya apa? Indeksnya harus rendah. Karena ini paling rendah, yang lain tidak mungkin lebih rendah. Nah, ini harus berbilang. Yang terbalik ya. Jadi kalau Anda nanti ngitung ada 120, maka kemungkinan Anda salah rumus. Minimum Anda taruh sebagai cost, ya, kriteria cost, tapi minimumnya ditaruh sebagai itu. Nah, itu pasti salah. Terbalik. Masuk sekarang. Ya jadi intinya begitu, prinsipnya ya. Kita nanti akan berpikirnya. Jadi benefit kriteria makin tinggi makin bagus. Nilainya harus bagus. Kalau cost kriteria makin rendah bagus. Berarti yang paling rendah yang minimum nilainya 100. Yang lain di bawah 100. Jelas? Jangan sampai terbalik. Terakhir tadi, kalau weight kriteria berdasarkan metode Ekenrode. Nah, inilah transformation matrix. Yang tadi data manfaat diolah menjadi apa namanya indeks, indeksnya kemudian dibuat matriks. Inilah matriks. C1 karena C1 adalah benefit criteria, maka rumusnya indeks C1 selalu max-nya aja sebagai penyebut. Jadi untuk alternatif A1, kalau dia tadi performance index A, performance datanya itu P11, P11, maka dia dibagi dengan di antara ini mana yang maksimum. Baginya maksimum. Ini kan persis gini kan?
Karena ini paling tinggi maksimum, maka 5.000 menjadi pembagi untuk semua. Ya kan? Keluarlah. Ini juga sama, karena ini maksimum, maka pembagian 100 kan maksudnya kan? Berarti semua 100 dibagi kan? Saya mungkin salah, itu bukan 96. 50 bagi 48 berapa? Sorry, 48 bagi 1. Oke, itu benefit kriteria. Sekarang kita coba cost ya. Kelihatannya masih kita ambil harga. Sekarang kita lihat price-nya. Oke, price-nya berapa itu? 16,0, 11,8 dan 15,6. Ini price, cost, criteria. Oke, cost criteria berarti rumusnya apa? Minimum dibagi dengan hasilnya. Jadi indeksnya mana minimum? 11,8. Berarti kalau 11,8 yang minimum, ini pasti 100. Jadi itu minimum. Berapa indeks untuk Samsung S24? 16 dibagi 11,0 ya, bagi 11,8 kali 100 kan? Berapa hasilnya? Coba kalkulator. 60. Jadi ini 16,0 bagi 11,8. Sorry, terbalik. Minimum dulu ya. Minimum 11,8 dibagi 16,0 kali 100. Berapa? 70. Yang iPhone minimum 11,8 dibagi 14 kan? Kali 100. Berapa? 80. Ini terakhir 11,8 dibagi 15,5 kali 100. 70. Ini indeks untuk price. Jadi minimum dibagi dengan berapa performance yang lain. Minimumnya tidak. Tidak ada yang lebih dari 100 karena paling rendah. Jelas ya? Jadi tentukan itu benefit atau cost, begitu cost, maka minimumnya di atas, sebuah dan lebih dari situ. Udah, harga dengan resolusi bisa dibagi. Kalau cuma dua kriteria, resolusi dan harga yang dipilih apa? Kalau pakai itu, dipilih apa? Kalau cuma dua kriteria di antara 4, mana yang dipilih? Enggak, alternatifnya sekarang lihat nanti. Xiaomi, gampang, 100 ini 100. Kalau cuma dua, kita kan punya 5. Jelas ya? Paling tidak dipilih apa? Kalau cuma dua sekali. Mungkin ini atau ini. Mungkin ini, mungkin ya, itu. Gantung obat yang mana yang lebih penting, resolusi sama berat? Price yang lebih penting malah kemungkinan ini ya. Yang ini lebih baik daripada ini. Ini yang paling penting. Kalau price yang besar. Ayo kira-kira. Yang penting jangan salah itu guys. Pertanyaan, CPI? Oke, kalau nggak ada, sekarang kita latihan. Nah, begini saya hilangkan. Jadi tadi udah kita hitung ya. Karena baterai, kalau kos sudah dihitung sendiri tadi, sama dengan ini kan? 74, 73, 84, 176. Itu price, indeksnya ya. Sekarang power paling besar berapa? 5.000 ya. Berarti pembaginya semua
dibagi 5.000 kan? 5.000. Bawahnya 410. 5.000 dikali 100. Di 4.700. Nah, itu indeks power atau baterai lifetime. Jelas? Nah, sekarang yang gampang dulu deh. Nah, solusi tadi udah ya. Maksimumnya berapa? 50. Berarti 50 bagi 50 kali 100. 100. Dua ini 100. Yang ini yang bawah ya. 48 bagi 50 kali 100. Nah, indeksnya. Lu rapiin. Oke. Sekarang yang lebih susah karena ini kualitatif data. Nggak apa-apa, bisa kita indeks. Ekosistem wide limited, mana yang maksimum? Ini benefit atau cost? Benefit. Makin luas ekosistemnya makin bagus kan? Kira-kira di antara tiga ini, Samsung, Xiaomi, Google Pixel, ada perbedaan nggak dari sisi ekosistem? Ada. Mana yang lebih luas daripada yang lain? Samsung paling luas. Samsung paling luas. Nanti ini saya bilang wise. Antara Xiaomi sama Google Pixel? Google. Google sama Samsung? Sama. Samsung. Berarti ini juga wise dong. Oh sama di something aja. Samsung lebih luas. Jadi Oke, kalau Samsung luas ini saya bilang wide. Jadi sedikit. Wider atau ini Wides kan paling luas ya, berarti ini paling luas. Nah jadi kalau ini paling bawah pasti kan, ini. Jadi kalau dari ekosistem, kira-kira mana yang 100? si Wides. Wides, Samsung pasti 100. Limited skalanya enaknya berapa ya? Kalau ini 100, Lagi ini indeks, yang penting masuk 100 ya. 75. Paling bawah ada kasih berapa? 25. Plus 75. Dibagi Limitednya 25? 4. Iya 25. Kenapa nggak 0? Boleh aja kan? 0. 25. Ini ada cara ngitungnya sebenarnya, cuma karena kualitatif ya sudah lah, biar gampang. Jadi yang ini berapa? Yang Xiaomi? 50. Nah, gradasi jadinya ya. 75. Boleh. Ya, jadi berdasarkan ini kualitatif, memang agak nggak terlalu eksak, tapi ya intinya ini menggambarkan yang kualitatif. Indeksnya menggambarkan kualitatif. Tetap maksimum 100. Mau kasih levelnya 0? Boleh. Nggak salah kok, karena dia paling limited, paling di antara 4 paling jelek kan, gitu kan. No, nggak apa-apa. Cuma yang ini jangan sampai rendah juga. Ini kalau ini 0, ini berapa misalkan 70, ini 30, ini ya relatif, namanya juga komparatif ya, bukan relatif. Prosesor latest dong yang paling tinggi kan, jadi yang ini pasti 100, ini sama ya, iPhone sama Google Pixel 9 sama-sama yang paling advance ya. Oke. Samsung sama Xiaomi-nya berapa? 50, 80? Beda-beda tipis ya. Mungkin paling beda satu generasi gitu. Sama dengan Xiaomi? Sama nggak dengan Xiaomi? Beda. Mana yang lebih latest? Samsung atau Xiaomi? Samsung lebih dulu. Berarti Xiaomi di bawahnya. Kalau gitu berapa Xiaomi? 70? 70. Tipis. Terus nih. Jadi Anda bisa lihat namanya transformation matrix, isinya semua angka 0 sampai Gue sih pengen Google Pixel. Tapi butuh. dengan begini. Kalau atas kan susah, gimana 5 kriteria dibandingkan? Dengan begini gampang dan bisa kita
Olahnya gimana yang tadi? Bobotnya kan sudah ada tadi. Yang 5 orang itu tadi tentukan. Ini bobotnya. Ya, menggunakan ikan road. Jadi dikali 32% kali 74, ini kali 100, kali 100, kali 180, kali 100 jumlahkan. Ya, dikali. Nanti saya kasih Excel-nya, biar bisa lihat. Oke. Jadi setelah dihitung indeksnya, komparatif menteri kita bandingkan mana yang paling ini. Kalau yang Pixel, tipis sih, Betty dengan 7,7 ini lah 7, ya, yang ininya paling tidak dipilih, Apple. Udah mahal katanya, kualitatifnya ini. Kalau Anda suatu saat disuruh menentukan pilihan menggunakan CPI, Anda tulis, ya jangan nanti kalau lapor ke Dewan Direksi ngasih angka ininya, pecat Anda. Kesimpulannya dibahas. Kenapa Apple kayak ini udah mahal, baterainya juga cepat, resolusinya oke-oke aja. Jadi ini cara menghitungnya, tapi kesimpulannya tetap kembali harus kualitatif. Ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Ya, silakan. Ini berarti yang Ekenrod dan CPI ini itu tuh berarti bukan kalau kita pakai CPI tanpa pakai Ekenrod bisa Pak? Bisa, tapi harus pakai metode lain untuk menentukan bobot. Ekenrod kan hanya menentukannya. Jadi ini lebih ke bukan pilihan cara Bukan, ini ke urutan. Oh, oke. Bobot dulu, urut kriteria dengan Ekenrod. Kemudian Jadi bukan pilihan bagaimana nih? enggak, bukan, beda. Ekenrod tersendiri. Karena Ekenrod fungsinya cuma satu, menentukan bobot. CPI untuk menentukan alternatif terbaik. Jelas? Pertanyaan yang bagus, ya orang suka ketukar. Ya, silakan. Kalau misalnya masukkan usul kayak saya itu kan berarti di Usul apa, Bang? kebanggaan pride. Kebanggaan pride, oke. Desain dan sebagainya kan itu Oke, itu berarti selera. Ya, bisa. Kualitatif aja. kembali di seperti yang Jawabannya itu secara kualitatif. Lalu Anda kasih skor. Karena tetap hasilnya harus angka kan, harus diolah kan. Ya, misalkan yang paling gengsinya paling tinggi, Anda kasih angka 10 misalkan. untuk meminimalisir subjektivitasnya itu berarti kita pakai expert. Ya. Expert untuk sekali lagi melakukan perbandingan adalah apakah ada bias? Ada, tapi kalau udah relatif kan sudah, yang penting urutannya benar kan? Ada yang paling dipilih, mana yang paling tidak dipilih, intinya gitu aja. Tengah-tengahnya silakan kasih sesuai dengan perbandingan relatif. Jelas ya? Tidak. Jadi subjektif awalnya, tapi kemudian tetap dibuat menjadi kalkulator, bisa dihitung kalkulator selama relatif tadi. Makanya yang paling saya katakan tadi yang biasnya paling kecil ya itu seperti AHP. Karena kalau AHP betul-betul dibandingkan satu dengan satu. Manusia katanya lebih gampang kalau suruh milih 2. Ya, errornya lebih sedikit ketimbang milih 5, gitu kan lebih susah. Oke? Ya, masih ada pertanyaan? Wah, Ya, silakan, Pak. Untuk penentuan yang kualitatif, Pak, itu Ya. gimana Pak? Bukan yang berat sih, lebih ke tadi kan kita spontan aja Pak ya? ngasih. Ya, ya. Atau butuh kayak Probing ditanya ya silakan, boleh. Hanya masalah cara aja itu. Tapi biasanya gini, rule-nya lagi dalam kalau menentukan yang kualitatif ya, rule-nya ini berlaku untuk survei, berlaku untuk macam-macam nih di market research. Rule-nya adalah yang pertama dan cepat, jangan kasih orang mikir. Jadi kalau Anda tahu survei suka
dari data-data konsumen tuh, milih derek atau apa gitu, lu nanya cepet langsung. Bawa pilih mana ini sama ini, mana yang paling baik? Milih presiden, boleh, itu juga langsung. Kalau dia mikir, itu malah ngawur. Oh jadi banyak yang akhirnya jadi macam-macam lah faktornya. Jadi yang lebih apa ya? Spontan. Spontannya itu penting dalam mengumpulkan data. Ingat ya, nanti ada spontan. Karena itu biasanya di otak manusia yang udah mau keluar gitu ya. Top of mind. Sebenarnya kan ada bisa top of mind. Itu maksudnya itu sering gitu. Kan pada waktu makanya kenapa poll presiden harus begitu atau polling seperti itu ya nanti kan begitu masuk bilik pemungutan suara kan juga langsung seketika. Masa mikir dulu lama, mikir dulu Google dulu, jelasin seketika. Jelas ya, itu salah satu cara untuk mengurangi bias. Tapi sekali lagi, kenapa metode ini bermanfaat? Karena tadi dalam menentukan kriteria saja tidak satu orang, beberapa orang. Ya, menentukan rankingnya urutannya juga tidak satu orang, beberapa orang kan gitu. Nah itu efek daripada beberapa orang itu juga membantu mengurangi bias. Kalau satu orang biasanya masih tinggi. Orang suka iPhone ya iPhone pasti dia nomor satu iPhone. Jadi agak terlalu subjektif, sangat subjektif. Saya kira-kira prinsip-prinsip. Ya, jadi pastikan kalau Anda mengumpulkan data, misalkan untuk tesis, perhatikan faktor-faktor ini. Masih ada pertanyaan? Ya? Emang ya? Saya ini nggak bisa dipakai kalau tesis. Bisa lah, kalau untuk bagian dari tesis boleh pakai SIPK kalau ada atau sudah pakai tesis aja, tapi biasanya main topiknya mesti pakai metode lain. Yang lagi. Supaya kelihatan keren. Kalau di bisnis terus terang ini harus simple. Karena simple. Simple dan mengakomodir. Jadi sekali lagi ya, ini decision making tadi kan ada yang rasional dan non rasional. Jadi sebenarnya jujurnya decision making itu bukan sesuatu yang eksak. Jelas ya, namanya pendapat manusia, pilihan manusia nggak ada yang eksak. Ya begitu unsur manusia itu udah jadi nggak eksak. Jadi jangan berapa nggak ada. Tapi yang penting proses pengambilannya benar apa enggak keputusannya. Orangnya cukup banyak, orang pilih, semuanya ngerti, gitu ya. Perbandingannya relatif, gitu kan? Ngitungnya benar, metode menghitungnya. Ya udah, cukup. The best out of the method that you choose. Gitu. Nanti kalau sidang tanya itu ada uji iseng, kenapa pakai metode ini? Ya ini saya paling baik. Karena dasar kriteria pengambilan keputusan sudah terpenuhi semua. Gitu ya. Oke, jelas ya, CPI kapan ya? Masih bisa ya? Ujian keluar nih. Terakhir untuk hari ini, exponential comparison. Nah, ini bukan menggunakan indeks, ya, tapi menggunakan faktor eksponensial. Ini agak berbeda dengan CPI, tapi prinsipnya sama aja. Jadi namanya juga eksponensial, dipangkatkan. Pangkatnya itu apa? Jadi kalau ini tadi nilainya, performanya, nilainya, atau bisa juga indeks lain, nilainya dikonvert dikasih ranking gitu, di ratingnya lah, ini ratingnya. Maka dipangkatkan dengan bobot. Kira-kira gitu. Rating dipangkatkan dengan bobot lalu dijumlah. Jadi bobot menjadi angka. Hanya beda dengan CPI. Kalau CPI tadi kan ingat bobot jumlahnya berapa bobotnya? 100% kan? Artinya yang lain bobotnya 50%, 30 gitu ya, di bawah 100. Nah kalau CPI bobotnya menggunakan skala ordinal, artinya skala bilangan bulan.
berdasarkan bobotnya yang tadi. Kalau eksponensial, bobotnya menggunakan ini. Skala ordinal. Jadi jangan pakai Kenrod. Ngerti ini maksudnya? Kalau CPI pakai Kenrod karena kan CPI menggunakan bobot yang bentuknya presentasi, kan? Point allocation, presentasi, atau sebenarnya kan 100% dibagi, kan? Itu ya Kenrod untuk CPI. Tapi kalau eksponensial, bobotnya ini menggunakan ordinal scale. Itu aja jawabannya. Jadi berdasarkan apa tadi? Direct rating. Ya, jadi jangan pakai Ekenrod, kemudian metode mengolah atau menentukan alternatifnya pakai eksponensial. Nggak cocok. Bisa sih, bukan nggak bisa, tapi nggak cocok. Angkanya jadi sebab karena kalau Ekenrod kan hasilnya 0, apa sih? Kan presentasi 0, kan? Ya, 0 diprakatkan malah kacau. Susah gitu. Jadi eksponensial lebih gampang pakai direct rating. Satu, kedua, hati-hati. Kalau benefit kriteria sekali lagi makin tinggi berarti nilainya ratingnya makin tinggi. Atau makin baik, makin tinggi nilainya, ratingnya juga makin tinggi. Higher value, higher scale. Kalau cost kebalikan, lower value, higher scale. Ya, semakin rendah nilainya, ratingnya semakin sama. Kalau hitungnya sih gampang, cuma ini memang biasanya dipertanyakan, jadinya nggak terlalu akurat. Nah, matriksnya begini. Jadi tadi setiap alternatif berdasarkan kriteria di rating, kasih nilai 1 sampai 9, 1 sampai 10 kasih nilai. Nah, dibandingkan antara 4 alternatif atau 5 dan seterusnya. Bobotnya yang tadi, bobotnya berdasarkan direct rating tadi. Ketemu R sama W. Berapa nilai masing-masing alternatif? Tinggal di R dipangkat W1, R12 dipangkat W2 dan seterusnya dijumlahkan. Jadi Anda bisa lihat hasilnya angkanya besar. Jadi tujuannya exponential comparison sebenarnya kalau tadi kan yang Ekenrod kan tipis-tipis tadi ya bedanya. Yang kayak ini kan tipis-tipis nih, apalagi ini. Nah, itu kan eksponensial menjadi besar perbedaannya, jadi kontras. Baru mana ambil urusannya, kira-kira gitulah. Ya, tapi biasanya juga besar. Oke, kita lihat contohnya. Masih yang sama, pilih handphone. Nah, bobotnya adalah berdasarkan point allocation, tapi angkanya harus bulat. Point allocation. Jadi yang ini, bukan yang ini direct rating. Ini ratingnya, ini bobotnya, point allocation. Sekarang kita tentukan bobotnya dulu. Maka paling penting kan jumlah harus 10. Berapa bobot harga? 4. Last time baterai. Oh, kalau ini sudah 4, sisanya 6. Jumlahnya 10. 2. 21, 21 semuanya di dia. Kita cara menentukan bobotnya. Ya, nggak usah pakai Ekenrod, tapi point allocation dibagi. Ya, ini jumlahnya 10 kan? 10. Oke. Sekarang, nah, tadi CPI pakai indeks kalau CPI ya, karena minimum dibagi ini kali 100. Nah, kita
Tapi kalau di eksponensial harga lebih rendah, skalanya lebih tinggi, ratingnya lebih tinggi. Ini kita ratingnya katakan di sini saya kasih clue 1 paling rendah, 9 paling tinggi. Jadi kalau Anda memilih di antara 4 ini untuk kriteria price, mana yang paling tinggi? Anda mau kasih rating berapa? 9, 8? 9. Datanya apa ya? Kalau Xiaomi 9, nomor 2 mana? iPhone. Berapa itu? 7 ya? Cukup jauh ya. Kalau ini 7, Google berapa? Nah, 6. kalau 6 Samsung berapa? 4 atau 5? 5. 5. Beda dikit. Masuk akal? Sepakat. Enggak terlalu masuk akal. Harusnya ini 7, ini 5, Itu. ini 4. Nanti kan? Ya, kan bedanya ini kan. Kalau ini jauh ya. 12,8 dengan ini bedanya berapa? 2,2 juta kan? Jauh bedanya. Oke lah, ini 9, ini 9 ya, ini 7 di bawah. 14 dengan ini 1,5. 1,5, 2,2 oke lah. 5. Tapi ini dengan ini cuma setengah juta. Tapi jauh-jauh. Oke maksudnya ya, itu kualitatif. Tapi hasilnya ya harus kuantitatifnya mewakili. Sebenarnya mungkin lebih tepat karena ini bedanya 2,2, Anda kasih beda 2. Ini bedanya karena ini 2,2 mungkin ini akan kasih 6 kalau mau lebih mengurangi bias. Kalau ini 6 ini mungkin 4. Ini 4 ini mungkin 3. Jadi secara relatif kita membedakan. Ya tapi yang lagi karena ini rating sifatnya ya orang punya haknya masing-masing. Yang penting urutannya. Ya soal tadi perbedaan skalanya ini kalau ini kalau dekat ya itu tergantung expertnya lah, tergantung yang memberikan rating. Tapi intinya urutannya ini paling murah harus paling tinggi. Oke, sekarang kriteria kedua. Lifetime, mana yang 9? Ini benefit atau cost? Benefit atau cost kalau baterai? Benefit. Berarti yang paling tinggi paling bagus kan? 9. 5.009? 5.000 yang kayaknya yang paling besar ya, sementara paling besar ya di industri ya. Oke. Berikutnya Pixel 9 berapa? 8? 7? 8. Kalau ini 8 Xiaomi 7,5. nggak boleh 7,5. 7. Angka bulan 7. ya angkanya harus angka bulan ya nanti ada karena nanti dipakatkan. iPhone kasih berapa? 5. 5 atau 4 kali ya karena dia jauh. Jelas ini? Sekarang ekosistem. Nah ini gampang. Tadi apa sorry? Ini wireless ya. Ketiga sini. Ini wireless. Tadi apa? Google juga ya? Wider. Ini wider. Itu Salah. wide aja. Saja ini Google wider. wider. Iya. Jadi kalau kembali ke sini, Samsung yang mana yang 9? Go. 9 ya? Google? 8? Ini 8 lah, Google itu kan
Apple hanya bisa dipakai dia kayaknya di setelahnya. Oke. Prosesor generation. Mau dikasih 9? iPhone-nya 9? Nah, Google Pixel sama ya, sama latest 9. Oke? Samsung, Xiaomi 7, 8, kan? Jauh nggak sih? Beda generasinya? Enggak. Tipis ya? 7 atau 8? 8. 7. Supaya ada bedanya. Terakhir, resolusi 50 megapiksel yang paling bagus sekarang di industri. Ada yang lebih? Enggak. Ada. Ada yang berapa? Apa sih? Jadi berapa untuk Samsung dengan 50 megapiksel? Apa ya? Karena ada yang lebih bagus ternyata. Ini 8 sama kan? Si 8. 48 bisa apa bedanya cuma 2 megapiksel? Signifikan nggak sih? Nah, selesai rating. Tapi enggak eksak. Lihat hasilnya. Jadi cara ngitungnya tadi ya 4 dipangkatkan bobot 4 pangkat 4 ditambah 9 pangkat bobot 9 pangkat 2 9 pangkat 1 7 pangkat 2 8 pangkat 1. Jelas ya? Lalu dijumlah hasilnya ini. Anda lihat ekstrim bedanya lebih kentara. Ya, jadi kalau menurut eksponensial yang dipilih, padahal tadi apa ya? Ngasih dia pixel. Gitu. Banyak hati-hati menggunakan metode. Mana yang lebih sesuai, mana yang menurut Anda. Pak, tapi berarti kalau yang eksponensial ini untuk datanya berarti lebih Subjektif. iya, subjektif. Iya, maksud rating lah namanya. Iya. Iya, betul. Sebenarnya lebih tepatnya bukan subjektif, tapi perbandingan relatif. Iya, relatif. Ya, tapi karena sama CPI, kalau CPI kan tadi juga ada yang kualitatif kan, yang relatif juga kan, sama. Yang tadi orang-orang ngomong. Gitu ya? Memang susah kalau ada yang kualitatif, kalau tidak mau harus subjektif. Ya, sekarang. Kalau rating yang di sini itu untuk harga itu boleh nggak sama Pak? Misalkan Samsung S24 4, Xiaomi 14 4 juga. Maksudnya ada ratingnya di sini, Iya. rating atau bobot? Rating. Rating boleh kan, tapi kenyataannya kan enggak. Beda. Ya, Sama. jadi kalau dalam kasus sama berarti sama berarti. Kalau sama-sama kan, pasti. Kalau untuk rating ini tapi tergantung expert tadi ya Pak. Iya, persis semuanya tergantung ekspor. Ya, semua akan tergantung. Anda tanya AI juga tergantung orang yang bikin AI. Tergantung ekspor. Algoritma apa yang dia masuk. Ya, jadi sekali lagi, jangan berpikir eksak dalam pengambilan keputusan. Tidak ada yang eksak. Tapi kita harus memilih metode yang cocok dan mengolah menggunakan metodenya benar. Itu yang penting. Jadi ada dasarnya. Nanti ya, jelasin itu ada dasarnya. Kenapa saya pilih ini? Nanti lah, minggu depan kita akan belajar topsis yang relatif lebih apa ya? Sama juga sih dalam pengambilan saya juga ada subjektivitas, tapi relatif lebih kurang biasa seperti yang dua ini. Apalagi AHP lebih nilai karena bandingannya betul-betul satu dengan satu. Ya, Itu yang bedanya Pak yang merumus eksponensial sum itu Nah, itu padatnya Pak. dijumlahkan aja. Ya ini kan yang di Samsung Ini kan dipakai ini. kan yang Samsung price itu kan di sum product kan misalnya kan. Ini dipakai. Oh beda Part pangkat dengan part lain dengan CPI beda. Kalau CPI dikali ya. Kalau ini dipangkat. Saya kasih lihat rumusnya. Baca nggak? Baca nggak rumusnya? Tuh, pangkat semua itu. Oke.
Ya, jadi dipangkat dengan bobot. Makanya bobotnya jangan pakai 0, bobotnya pakai ordinal scale, skala ordinal. Tadi kan jumlahnya 10 kan? Ya, jumlah 10. Jumlahnya 100 boleh nggak? Boleh. Oh, jadi besar kan angkanya kan? Nggak baca besar kan? Nggak muat aja nanti sel. Tapi Anda bisa bedakan? Ya, jadi kalau Anda agak ragu-ragu, CPI terlalu kecil. Tipis, sebenarnya. Saya ragu ini kan tadi tipis kan? Silakan pakai eksponensial. Lebih ketat. Cuma, sekali lagi, kesalahannya mungkin lebih besar juga. Iya. Karena dari ini, menunjukkan ratingnya aja udah besar ya. Karena jumlahnya harus 10, 4, 2, 1. Mungkin ini kan berarti soal olah ya. Gampangnya bacanya itu kan berarti price itu 4 kali lebih penting daripada ekonomi. 4 kali lebih penting daripada revolusi. Apa tidak? Ini jadi begitu. Ya apa? Ya itulah setiap metode ada kelebihan, ada kelemahan. Kelebihannya eksponensial, bandinginnya gampang, ekstrim hasilnya. Loh, masa ini sama ini dipilih, ini nggak mungkin. Ini jauh lebih besar. Karena memang tujuannya dibuat metode perbandingan eksponensial. Ya, Pak, berarti kalau kayak gitu lebih akurat yang CPI ya Pak daripada eksponensial. sekali lagi semua bergantung ya, semua bergantung. Tapi CPI jelas jauh lebih. Ya karena CPI bagaimanapun karena indexing sifatnya ya lebih bisa cek indexing, oke ini bisa cek. Betul. Kalau saya sih nggak akan saya pakai eksponensial. Gampang bisa lihat. Coba kita bandingin dua ini. Ya kalau CPI kan gradasi ratingnya lebih masuk akal ya, lebih kira-kira lebih tepat lah. Ya. Ini juga ini kan cuma beda berapa tadi? 48 dengan 50 kan ini kan? Ya oke lah bedanya. Gitu ya. Tapi kalau eksponensial kan ekstrim. Mana setiap satu skala Bapak gue dia kalau 7 sama 8 tidak jauh tapi pangkat kan dipakai kata. Ini kebetulan makanya 100. Oke, sekali lagi pengambilan keputusan bukan sesuatu yang eksak. Yang penting dasar pengambilan keputusannya apa. Goalnya jelas ya. Dasarnya apa, Anda menggunakan metode ini, hasilnya begini, Anda jelaskan. Explain bisa dijelaskan. Kira-kira nih, kalau lihat sekilas angka-angka ini, kenapa Xiaomi paling tinggi? Harga, karena harga pangkatnya 4. Ini pangkat loh, bukan kelipatan. Ya nggak? Kalau kelipatan kan 4 kali aja. Ini pangkat loh. Makanya yang 9 di sini kemungkinan besar dia yang paling tinggi karena Anda kasih bobot itu pas. Kalau ini 3 atau 3, lain lagi. Kita coba ya. Kalau ini 3, berarti satu lagi mana? Atau ada yang mau dikasih 3 juga? Kurang 1 nih, jumlahnya perlu 9. Ini yang 3? Oke. Lebih tipu. Tetap Xiaomi dominan. Tapi ini sekarang ada boleh pilih. Akhirnya satu lagi. Seni mengambil keputusan. Tidak mesti yang paling tinggi paling tinggi. Seni mengambil keputusan. Ya, kalau saya rapat gitu sama direktur lain, ini beda tipis. 1 sama 2. Biasanya saya tanya risikonya. Kalau kita ambil 1 risikonya apa? Ambil 2 risikonya apa? Cuma saya nggak akan mau repot-repot bandingin dengan nomor 3, 4. Jadi 2 yang terbaik, probe lagi.
disiapkan. Ya, nggak mesti yang paling nomor satu langsung dipilih, jangan buru-buru. Lihat dulu. Makanya penting di di dunia profesional itu namanya jam terbang itu pentingnya di situ, karena dengan jam terbang makin panjang, intuisi adalah semakin jalan, Anda bisa milih lebih. Oke, ini ada sesuatu yang nggak beres, masa nggak tahu yang mana, karena itu udah di yang benar itu benar. Tapi ada pertimbangan lain. Dan maksudnya, sekali lagi tidak ada yang bisa, tapi ya kita sudah kelihatan, ini lupa, bobotnya langsung. Nah itu lebih ragu kalau begini. Mungkin ini juga. Tapi ini, ya ini saya tunjukkan perbandingan antara dua metode. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita ketemu 2 minggu lagi, kita bicara opsi dan HAP. Nanti kalau ada waktu saya coba jelaskan kita mengambil hubungan dengan teknologi ya, dengan yang sekarang. Oke, kalau nggak ada, selamat belajar. Proyeknya kayak bapak Ya, nanti saya di-upload ke ini, ke kelas. gue kalau ngajak enggak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.